anak-anak tuh banyak mau sejujurnya. Tiba-tiba ada orang bank dan kantor kita nih mau dilelang, tiba-tiba Meskipun kalau orang lain ngeliat kayak fuck lah kekeluargaan apa tuh gitu, tapi bagi kita sama fuck lah apa kekeluargaan itu. Halo. Hai. Halo. Hey guys. Kenalan dulu dong. Ya udah pernah kenal kali sama gua. Halo, nama saya Awan Prasetyo, saya Managing Director di Findes. Aku Putri. Gua Pulung. Gue Pita. Gue Karin. Gue Fikri. Nama gue Titas. Halo, nama gue Mamet. Gua Gunawan. Gue Nadia. Farid, gua dari divisi kreatif sebagai set designer di sini. Posisinya sebagai produser di Findes. Gua divisinya Markom bro, gila Mamet Markom sekarang. Hai Mas. Udah bos, dimarahin kemana? Join Findes dari tahun berapa? Masih inget gak? Dari 3 tahun lalu, 19 Juli 2021. 2000. Ya mau. Di Januari tahun lalu. 2022. 2022 ya? Di 2021 berarti. Gue join itu syutingan kedua, karena syutingan pertama gue COVID. November 2023. Menurut lu ada perbedaan gak sih dari perusahaan ini, Findes yang dulu sama yang sekarang? I think we had a lot of story here. I mean, oh my god. Beda banget lah, kalau dulu tuh awal-awal join kan kayak Cuma 5-10 orang, sekarang udah 50-an orang lebih, perbedaannya sangat banyak. Kita kerja belum ada standarnya, jadi kita bisa seliar-liarnya lah. Kalau dari yang gue lihat sih cuman karyawan makin banyak aja sih. Pertama outing itu aja 24 ya kalau nggak salah. Mulai dari ruangannya, tadi ruangannya cuma kecil, kontrak kecil di tempat produksinya Mas Desta tuh si Pretty Boys Picture. Ya dulu kantor ini dari satu bilik kali ya, bilik kontrakan gitu. Awalnya itu, sampai akhirnya kita grow, kita punya bilik D, bilik A, bilik C, bilik G, H, I. Wah. Ini di belakang gue dulu tuh partisi nih. Karena dulu di sini adalah Findes season 2. Sekarang jadi ruang kerja. Semakin banyak orangnya, kebutuhan ruang kerjanya juga semakin banyak. Semakin banyak orang tapi kantornya segitu aja. Nah, kemarin kan kantor Findes sempat di roasting tuh sama Sastra kan. Sampai trending juga tuh di TikTok. Udah nonton belum videonya? Gua males tayang di Findes, lu lihat nih. Kantornya aja kayak gini. Aduh. Lu lihat, ya ampun. Ini kantor media atau kantor pecinta lovebird itu. Lembab banget kayak kos-kosan gope. Wallpapernya juga ngeletek nih. Katanya ini kantor Jaksel gitu. Hah? Semua orang pengen jadi saker. Kalau gua sih jujur skip sih. Video roasting Sasa sih keren banget ya, itu mencerminkan apa yang ada di hati gue sebagai pemimpin perusahaan ini gitu kayak. Video itu jujur apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak scripted. Tiap ada tamu yang datang sih gue malu. Iya memang seperti itu kantornya. Ya memang, kita kan emang orangnya apa adanya ya. Ditambah lagi setelah saya main ke kantor orang, saya makin malu. Sebenarnya emang sepangrok itu sih kantor kita, ada kandang burung. Fun fact, pertama kali gue interview ke sini, gue nyasar karena kayak gue nggak tahu dari depan bentukannya sangat tidak seperti kantor. Ya emang sedih sih ya. Nggak sebusuk itu juga sih, cuman ya busuk. Menurut lo ada hal yang paling spesifik gak sih? Hal yang paling kurang dari kantor kita? Kalau menurut gua parkiran sih ya. Karena ya alhamdulillah saker-saker ini kan makmur dan sejahtera ya. Semua saker bawa mobil sampai anak magang bawa mobil, waduh parkiran penuh. Kalau udah bentrok sama hari syutingan, tambah lagi bos-bos sama bintang tamu, talent lain, vendor datang, udah nggak nampung parkirnya guys. Di lukisan gue nih, di pandangan gue atasnya bolong tuh atapnya. Tuh, terus kemarin Laksa baru merusak tembok kantor yang hanya dari triplek. Hujan, air nongol di ruangannya Awan, itu paling parah. Ruang bos saya ada keluar air dari lantai. Ruangan gua itu atasnya kan ada apa tuh namanya exhaust fan gitu kan ya. Depan ruangan gua kamar mandi. Lu bayangin kalau exhaust fan-nya mati, ruangan gua bau tai ya. Busuk sih dari luarnya aja ya sebenarnya. Iya kalau dari luar tuh kayak masuk ke gudang. Ya, dalamnya ya kadang kekunci di kamar mandi, terus air habis. Tapi untuk nama sebesar Findes, harusnya nggak gini juga sih bentukannya. Dan yang lumayan agak trigger adalah kantor kita ini tuh hampir dilelang. Hampir dilelang sama bank, yang itu bikin kita shock, semua tuh shock sampai
kayaknya kita harus pindah deh. Jadi sebelumnya tuh kita yang masih maksain, kenapa? Udahlah di sini dulu karena secara cuan juga di sini alhamdulillah banget Vindes berkembangnya pesat banget lah kayak gitu. Tapi pada saat ada case yang memang tiba-tiba ada orang bank dan kantor kita nih mau dilelang, tiba-tiba ditempelin lelang gitu, ya Allah itu malu banget. Duh, kayaknya nih harus pindah deh per tahun ini gitu. Tapi di situ saya merasakan bahwa apa ya, ciri khasnya Vindes tuh di situ, kesederhanaannya. Gak apa-apa, bentar. Nah, itu contoh kayak gini, lagi syuting, nggak ketawa kalau lagi syuting. Biasa aja. Nyaman tuh kayaknya karena orang-orangnya kali ya, orang-orangnya juga yang caruk maruk gitu, jadi kayak ngebawa semuanya fine-fine aja. Padahal sih kayak kalau mau dibanding-bandingin sih assalamualaikum sih. Dibilang nyaman, tapi sebenarnya yang bikin nyaman di kantor ini adalah teman-temannya sebenarnya. Bikin jadi happy terus walaupun ya lah kadarnya kantornya. Kekeluargaannya, meskipun kalau orang lain ngeliat kayak fuck lah kekeluargaan apa tuh gitu, tapi bagi kita sama fuck lah apa kekeluargaan itu. Menurut lo kantor yang ideal tuh harusnya kayak gimana? Kantor yang ideal harusnya seperti apa itu, mungkin ada beberapa habit anak-anak yang mungkin ngerokok, itu mesti tetap dijaga tuh, nggak boleh sembarangan ngerokok di beberapa ruangan. Ketiga, mungkin ruang meeting juga perlu diperbanyak. Ruang tengah yang besar sih, biar buat kumpul kita bareng-bareng semuanya. Ini requestan dari bapak-bapak tercinta Mas Desta dan Mas Vincent, pengennya guyup lah gitu. Kayak misalnya kan kita sering banget karaoke-karaokean, terus kayak makan siang bareng kayak gitu. Nah, gue tuh nggak kepengen nanti di kantor baru kita esensi itu tuh hilang gitu karena Minimal studionya harus punya space yang gede lah, biar kita naruh lampunya juga enak, naruh kamera juga enak, punya control room sendiri, punya gudang yang proper, gitu-gitu sih. Pengen banget ada ruang meeting atau ruang yang khusus buat sendirian sih. inspiratif sih di setiap sudut gitu. Pastinya parkiran yang utama. Yang kedua, Gue pengen ada ruang massage sih. Beneran. Saya jadi kameramen kayak dia. Gini, kalau misalnya capek kita bisa ke ruang massage dulu, terus pindah lagi. Paling ada napping room kali ya. nah yang kemarin masih jadi perdebatan sebenarnya tuh kolam renang sih. Nah dari Sastra kemarin main ke kantor itu, ya gue banyak ngobrol lah sama Sastra karena kan dia mungkin Sastra itu kan cerminan anak gaul Jaksel kali ya, dia tahu gimana kantor-kantor. Akhirnya kemarin gue ya Vindes lah, tim Vindes nge-challenge dia, coba aja Sas lu cariin, lu survei deh ke kantor-kantor tuh kantor mana yang Vindes banget tuh kayak gimana, yang harus ada apa, ada kolam renangnya kah, ada playroomnya kah. Nah itu kemarin gue menyuruh Sastra buat coba Sas, sikat, gue pengen tahu, gue pengen lu membuktikan bahwa ya gimana sih kantor yang baik menurut lu buat anak-anak Gen Z, Gen X ini. Oh iya, kemarin kan lu juga udah sempat survei-survei lokasi Mbak ya, udah nemu beberapa lokasi, boleh diceritain dong Kak? Gue itu survei hampir 20 lokasi dan emang concernnya sebenarnya rumah yang akan nanti direnovasi jadi kantor kayak gitu kan. Tapi kebanyakan dari rumah yang gue survei itu luas tanahnya itu tidak mencukupi untuk tidak mengakomodir lah buat kebutuhan sakar dan studio kayak gitu. Terus sampai akhirnya gue ketemu salah satu rumah di daerah Ampera, itu luas tanahnya kurang lebih ada 1.600 meter. Begitu kita jelasin bahwa kita ini kantor media, kita akan bangun studio, kita akan bangun open space, segala macamnya, beliau bersedia untuk direnovasi total kayak gitu. Jadi rumah kenangnya itu secara layout dan apa ya, rumah kenangnya itu sebenarnya ditacapnya lumayan banyak, tapi tidak sebanyak 2 rumah sebelumnya gitu. Ceritain dong satu momen yang paling lo inget banget di kantor ini. Kalau kalian pernah nonton DBB, ada orang baru masuk dikerjain, yaitu saya. Studio, terus berubah jadi tempat tidur dan tempat diskusi, terus sekarang berubah lagi jadi tempat kerja, terus pernah dipakai dari tempat set syuting juga gitu. Itu kan menandakan bahwa kantor kita kecil. Buat tidur, buat nginep, wah itu enak banget. Gue inget banget dulu awal-awal tuh gue nginep terus tuh di kantor. Jadi malam-malam tuh gua nginep sama Awan berdua, terus tiba-tiba pas lagi tidur
ada suara rolling door yang di depan tuh bunyi gitu lah, padahal cuma kita berdua doang di sini di kantor ini. Selalu ketika pembubaran acara panitia kita bikin Vindesport atau apa sih, karena di situ acaranya hura-hura, nggak internal doang tapi bos-bos juga ada, teman-teman PDKT atau volunteer pun juga ada, dan itu seru banget sih. Banyak banget momen-momen yang konyol, yang seru, yang digoyang-digoyang yang ya. Iya, mungkin gue bisa dibilang since day one ya di sini, jadi banyak banget kenangan-kenangan yang udah attach banget gitu sama kantor ini gitu. Mulai dari dulu di episode Raisa kita lagi syuting mati lampu, di episode Pak Haji Andre juga mati lampu. Terus itu mati lampu juga gara-gara kalau nggak salah Bang Andi tuh bikin kopi susu gitu, jadi dia nyolokin dispenser terus listriknya tuh nggak kuat, jadi banyaklah momen-momen yang lucu kayak gitulah. Singkat cerita, gue coba memaparkan apa aja kebutuhan kita Vindes untuk kantor, untuk studio dengan luas yang mengakomodir semua. Akhirnya gue deal sama owner gitu untuk menempati Rumah Kenanga sebagai kantor baru Vindes. Anak-anak tuh banyak mau sejujurnya. Dari awal manajemen tuh sudah menekankan bahwa dengan ya budget yang kita punya, dengan anggaran, dengan scope yang kita punya itu nggak bisa dapat semuanya. Ya gue penasaran aja kalau emang ada secerca harapan gitu dari siapapun, dari manajemen atau dari bahkan pihak kedua, misalnya pihak ketiga yang akhirnya mau mewujudkan banyak maunya anak-anak sih, gue berharap banget ada ya yang kayak gitu ya. Kemarin gue dan tim coba nyari beberapa survei ke beberapa tempat kantor arsitektur, udah ada yang klop sih, tapi kayaknya kita tunggu deh di episode berikutnya siapa yang akan bekerja sama dengan Vindes untuk kantor baru Vindes. Dan gue sih sebenarnya nggak sabar pindah ke sebuah kantor yang emang ya santai semua, jadi guyup lagi kayak dulu awal-awal gitu. Gak sabar banget nih pindah ke kantor baru. Bismillah kantor baru. Bismillahirrahmanirrahim kantor baru. Yuk bisa yuk kantor baru yuk, Vindes yuk. Bismillah kantor baru. Gak sabar nih pindahan. Gak sabar nih pindah kantor baru. Yuk, bisa yuk kantor baru.